dengan siapa namanya, Dek? Rizpani Hasibuan, Rizpani Hasibuan. Calonnya di mana? Medan. Medan. Siapa nama calonnya? Muslahuddin Siregar. Muslahuddin Siregar. Oh, Siregar dan Hasibuan. Masya Allah. Props ya. Terus tinggalnya di mana? Dia di Gunung Tua. Adik? Tanjung Selamat. Tanjung Selamat ya. Tanjung Selamat ya. Nah, di sini kan kalian mau menikah pertama kali. Umur berapa tahun? Tahun 2005 berarti berapa? 20. 20. Kalau suaminya, calonnya? 24. 24. Karena kan udah mau menikah, berarti menuju jenjang yang lebih apa kan? Serius. Yang lebih serius. Jangan ke anak-anak ya kan? Karena ini untuk mengantisipasikan agar tidak ya. Oke. Agar tidak apa namanya? Bercerai-berai dalam rumah tangga. Ini rumah tangga ini harus serius kita ini kan. Nah, kan kita melihat di lapangan banyak orang yang Cerai. bercerai-berai kan, masih lagi muda, masih lagi 1 tahun udah cerai. Baru semalam Awang ada orang mau cerita sama Awang, cerai dia sama suaminya. Ayahnya perempuannya dia apa? Jangan. Aduh, perempuannya nggak benar. Itulah cuma ini ujian bagi Abang ini. Jadi untuk itu ada yang sudah berumah tangga, mumpung calon suaminya nggak ada ya kan? Bisa ini kita bertanya lebar. Oke. Pertama, oke, aku serahkan kepada Bang Tony untuk mempertanyakan bagaimana pengetahuan mereka tentang ini. Jadi Kak, sebelum kita menikah, kita harus mengetahui bagaimana macam-macam pengetahuan kita dalam agama Islam. Soalnya agama inilah tuh kita meyakini Bahwa sepenuh ada- hati adanya Tuhan. bahwasanya Allah itu ada, Kak. Dia yang mengatur semua kehidupan kita, Dia yang mengawasi kita. Jadi dalam rumah tangga itu harus ada Allah yang di tengah-tengahnya, Kak. Jadi setiap kakak melakukan kegiatan di dalam rumah tangga itu niatkan Allah. Soalnya di dalam rumah tangga kalau seandainya fondasi kita bukan dilandaskan pada Tuhan, kadang bisa terjadi cekcok. Soalnya kan di dalam rumah tangga itu kan menyatukan 2 orang yang berbeda pandangan. Jadi gimana caranya pandangan kakak itu disatukan? Jadi bersatu dalam iman dan kepercayaan yang sama. Kalau seandainya kakak ada kesalahan dalam suaminya, gimana di dalam Islam itu kita menyikapi ini? Contohnya, seandainya suaminya melakukan kesalahan, gimana akan kakak menyampaikan kesalahan itu kepada suami? Jangan sampai kakak menggurui suaminya. Contohnya seperti ini kan, suami kakak mungkin dia lalai dalam pemberian nafkah. Tapi gimana cara kakak supaya suami kakak itu tahu kalau dia itu lalai dalam nafkah? Bisa aja kakak nanti jangan sampai menggurinya, contohnya seperti ini. Dan nggak menggurui, kakak bilang aja ke suaminya, Bang, sepertinya keuangan kita ini lagi terganggu. Jadi aku pun nggak tega melihat kabar seperti ini. Boleh nggak aku bantu untuk mencari penghasilan juga biar abang nggak berat rasa. Kalau suami yang idaman pasti dia jawabnya gini nanti. Nah, jangan aja. Biarlah abang bersusah payah mencari rezeki. Abang biarlah tulang-tulang abang patah ini aja. Gue ya. Gak bisa. Kenapa dia? Gak bisa ketawa lucu kali. Jadi gitu Kak, iman Iya, itu Pak. penting kan dalam Iya, Pak. pernikahan. Terus yang kedua, pengetahuan kakak tentang rukun Islam. Jadi hukum Islam itu ada berapa Kak? Rukun Islam ada 5. Yang pertama, Bentar ya. Aku udah lupa semua. Rukun Islam kepada mengucap 2 kalimat syahadat. Oh iya, mengucap 2 kalimat syahadat, Mengerjakan mengerjakan sholat, membayar zakat bagi yang mampu, baru menaik haji bagi yang mampu kan? ya bagi yang mampu. Ada satu yang kurang nggak? puasa. Oh iya, Puasa di bulan Ramadan. Nah, itu rukun Islam yang harus dikerjakan. Lupa, Nah, Jadi- makanya sebenarnya calon suami itu harus di sini biar kami bimbing. Sempat dia tak ada tahu. Tahu Buyar dia. lah. Tahu kan? Tahu. Jadi kan ditanya dulu sama kakak.
Jadi kakak, Agak kuat ngomongnya bang, berdengar gue sorry. jadi kakak selama ini mengerjakan sholat 5 waktu atau enggak? Masih jarang. Itu yang penting tuh. Masih kadang 3, kadang 4. Gak apa-apa itu, yang penting ada kakak Daripada kerjakan. enggak. Iya. Bukan, tak boleh. Wah, sholat 5 waktu wajib bagi umat Islam. Nah, terus nanti kalau dalam rumah tangga suaminya nggak sholat, anak-anaknya nggak sholat, mau rupanya nggak kan? Jadi harus tunaikan sholat itu ya dek. Jangan tempat-tempat tak sholat. Itu wajib, sholat itu bahaya dek hukumannya. Oke, silakan lanjut bang. Jadi sholat itu penting kan? Soalnya itu tonggak kita dalam rumah tangga. Kalau seandainya dalam rumah tangga itu tidak ada sholat dalam rumah tangga tersebut, Jangan yang abang Enggak, deh. lucu kali bukan? Maaf Bang. jadi kalau seandainya nggak ada sholat dalam rumah tangga, pasti rumah tangga itu kacau juga. Ya. Soalnya sholat itulah ketenangan kita dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus seandainya suaminya kakak dan tika lalai dalam mengerjakan sholat, kakak harus kasihlah sedikit pemahaman, sedikit penjelasan kepada suami kakak. Gimana bang nanti kalau seandainya anak kita nanti nggak sholat, meniru abang nanti kan bang. Soal abang lagi bang. Soalnya sholat itu wajib dalam Islam bang. Sholat itu penting kali dalam Islam kan. Soalnya kalau kita nggak sholat, patut kita tanyakan nanti gimana kita kan. Ibarat pembangunan, sholat itu pondasinya kak. Kalau seandainya kakak berbuat baik kepada suami, membantu orang tua, bersedekah, tapi kalau seandainya kakak nggak Enggak sholat, sholat sama aja. sama aja kak. Sia-sia hitungannya nanti di akhirat nanti kak. Jadi yang pertama kali nanti dihisab nanti di akhirat itu sholat kak. Jadi kalau seandainya sholat kakak buruk, amalan kakak yang belakangan yang mau dihisab nanti buruk juga. Tapi kalau seandainya sholat kakak baik, amalan kakak buruk di akhirat itu tetap nilai baik sama kakak. Makanya sholat itu harus dipertahankan. Yang ketiga, pengetahuan kakak tentang fardu kifayah. Apa gitu kak? Ya, misalnya sholat jenazah gimana? Sholat jenazah, Fardu apa kifayah. Mandikan jenazah gimana? Biasanya kayak gitu kan. Mandikan jenazah itu bisa nanti kakak pelajari di rumah juga. Itu suami juga harus dipelajari. Kadang kita nggak tahu jalan kita di mana kan kak. Takutnya nanti suaminya duluan. Sedangkan kakak nggak tahu fardu kifayah. Kalau suaminya meninggal ya ganti aku lah ya. Itu bercanda. Terus janganlah orang lain yang memandikan suami. Iya, itu kak. Itu penting sekali. Makanya itu penting sekali itu kak. Terus pengetahuan kakak tentang mandi wajib, tohar itu penting juga kak. Jadi udah tahu kakak niatnya kan kak. Niat dalam mandi. Coba mandi wajib apa niatnya kak? Nawaitu khoslari rabbil hadasi hori akbari min jami'il badani fardol kan. Sengaja aku Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu pentingnya itu kak. Soalnya gimana ya kak? Kalau kita Sudah nggak bersih, Ijma yang mandi sama suami istri itu apa namanya? Ijma namanya. jadi Mandi suami istri itu namanya itu kan jima kan? Itu niatnya ya. Kalau anda abang kan nikah, belum? Masa tahu? Oke, itu penting. Itu dihafal juga dan kalau beliau nggak tahu kasih tahu. Tanya fatal nanti kak. Misalnya nanti suami kakak memenuhi mandi kakak, sedangkan dia belum mandi wajib, nanti kak sah nanti sholat kakak kan? Abang nih mandi wajib aja nggak tahu kayak mana nanti berduaan kita. Begitu. Kalau apa nanti laki kakak nakal pukul aja pantatnya. Bercanda ya. Terus kemampuan membaca Al-Quran. Gimana baca Al-Qurannya? Bisa baca Al-Quran? Coba. Dek, tamatan apa? SMA. Baca Al-Quran, terakhir baca Al-Quran kapan? Kemarin udah jarang sih aku buka. Allahu Akbar. Tapi kalau dari HP sering Sering mendengar aja. baca juga, kadang kan setiap sholat gitu kan baca. Pokoknya tapi aku lebih sering kayak itu- ayat-ayat pendeknya gitu. Ya, itu dibaca. Coba buka surah Ar-Rahman, bacakan sama kami. Biar dengar sama Pak Kakan. Baik. Oke, Kak, silahkan.
Ar-Rahman. Ar-Rahman. Biar kami dengarkan dan abang baca, abang dengarkan ya. Itu harus Ada apa ya? sampai ke bawah, Bang. Enggak lah, nanti Sedikit aja kan. 7 ayat aja. Diktekan dong. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu. Oh ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamal bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wal wanajamu wassajaru bayi enggak tahu Pak wassajaru astagfirullah yasjudan. Udah Situ aja. selesai. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, satu dapat catatan untukmu, PR untukmu, makhrijul huruf, tajwidnya, panjang pendeknya itu masih belum bisa. Cuman karena kalian mau menikah, setidaknya bisalah membaca Al-Quran. Janganlah salah-salah. Ya, udah besar kan, umur berapa? 20 loh. Ya. Nah, itu laki-lakinya gimana? Calonnya gimana? Pasti sih dia. Pasti dia ya, insya Allah ya. Ya semoga bilangkan juga PR-nya untuk membaca Al-Quran. Nanti pas sudah menikah, ya akan dites baca Al-Qurannya. Dianya. Aku juga. Laki-laki ya? Laki-laki aja kayaknya. Nah, itu yang terpenting itu Kak. Itu nggak mesti menentukan ayatnya dari orang abang gitu kan. Ayatnya dari dia sendiri gitu. Nanti dari apanya? Pak Kuan yang menyuruh. Gimana caranya? Oke? Bisa ya kan? Nah, itu PR-nya ya. Baca Al-Quran. Walaupun nggak pandai tajwidnya, yang penting makhrijul hurufnya, membacanya gimana. Itu A, bukan itu Ain, bukan A. Allamahul bayan. A, bukan Ain, bukan A, tapi A. Oke ya, mengerti ya? Selanjutnya, lanjutkan. Pengamalan sholat lagi Kak. Jadi udah tahu Kakak niat sholat juga. Sholat subuh tahu Kakak? Coba dulu. Nawaitu Usolli fardo subuhi rakaatain mustaqbilat qiblati adaan ma'muman fardo lillahi ta'ala. Iya, betul. Udah, kalau sudah paham lah dia tuh. Yang penting pengalaman sholatnya kerjakan, walaupun yang bolong-bolong itu diganti. Yep. Gantinya itu bagaimana? Menggantinya itu telah mengerjakan sholat sunnah. Pada awal sempatnya ada kerja karena nanti sholat sunnah, duha dan tahajud. Wah, kalau itu ada kerjakan, oh dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kita loh mencintai kita. Apa tak gila ya kan? Nah, jadi hambanya yang dikasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Betul nggak guys? Betul katanya. Itu ada Pak Kagan loh, Pak Kasih menengok iya. Halo Pak Kasih bilang. Halo Pak Kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bang, itu pengalaman sholatnya itu kurang dibuat nanti ya. Cuman PR dia ngerjakan sholat 5 waktu, jangan bolong. Kalau bagus, adik yang paling bagusnya sesudah azan kerjakan sholat di situ. Kalau bisa sholatnya di masjid berjamaah, biar enggak capek-capek awak nanti, biar enggak males-males. Suaminya kerjanya apa? Jualan? Parfum. Oh, bagus sekali. Adik? Sama dia kerja. Cilaksnya. Oke, mantap. Lanjutkan, Bang. Terus pengetahuan Kakak tentang rukun dan syarat nikah. Jadi dalam nikah itu ada rukunnya Kak. Udah tahu Kakak? Enggak. Oke, itu bagian apa lah menjelaskannya? Jadi rukun dalam nikah itu pertama harus ada wali Kakak yang menikahkan. Yang kedua ada maharnya Kak. Udah ditentukan maharnya sama orang Kakak kan? Udah. Berapa maharnya? Mahar itu yang diucapkan gitu kan? Ya. 1 juta. Oh, 1 juta. Mas kawin beda ya? Mas kawin beda lagi. Oh, Masya Allah. Terus walinya juga Kak. ada walinya kan? Itu.
ayahku. Ayah ada, mantap. Saksinya juga. Saksinya nanti kakak udah ada saksinya di pas nikah nanti kak. Saksi dari kuah nanti. Dari keluarga gitu bisa. Dari KUA nanti kan. Kau dari kuah, satu dari keluarga satu, ya. Soalnya saksi ini Pak berpengaruh Azman. kali. Nah, gimana? Saksi itu berpengaruh kali kak. Itu. Karena dia yang menentukan nanti sah atau enggak nanti kakak nikah. Jadi bang, kalau bagaimana kalau rukun tuh dalam menikah itu rukunnya itu kurang dari salah satu itu, apakah sah? Enggak sah itu. Enggak sah. Jadi rukunnya harus ada dalam menikah. Oke? Paham. Terus pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu rukunnya. Terus seandainya kakak nikah nanti enggak ada pengantin laki-lakinya nanti enggak sah juga nanti. Memang nggak salah itu. Makanya harus dinikah kak, harus diperhatikan menjaga kesehatannya. Soalnya kan nanti di hari H nanti kan jangan terlalu sering-sering nanti keluar nanti kak. Itu pantangannya juga nanti kak. Ya, karena kalian ini dibilang darah biru, mama. Darah manis kata darah orang manis, gitu. ya salah bilang. Darah manis. Nah, bahaya nanti ya kan. Satu lagi. Terus akhlak hubungan suami istri. Gimana akhlaknya? Bagaimana cara adik memperlakukan suami? Kewajiban adik dalam sebagai istri apa? Masak, ngurus dia. Membahagiakan dia ya. Apa lupa Pak. Bahagiakan dia. Terus Terus memperhatikan, menjaga harta. Memperhatikan, menjaga harta, apa lagi satu lagi ya? Menjaga kehormatan suami juga. iya. Itu jaga kehormatan tuh, ya. Jadi yang sampai nanti kakak Ada orang tahu yang misalnya kita lagi gaduh, jangan sampai orang tahu. Iya. Kadang kan perempuan ini kak, kadang ada kegaduhan, curhatnya di medsos kan. Takutnya nanti bukannya untuk menyelesaikan masalah, menambah masalah gitu. Ada gitu bang, customer kami. Jadi harus diperhatikan sekali itu kak. Darah biru katanya, lucu itu, malu-malu. Oke, jadi itu penting. Gimana tadi penjelasannya? Penting hubungan dalam suami istri. Soalnya itu nanti yang akan kakak rasakan nanti kehidupan kak. Kalau di pernikahan nggak ada akhlak nanti malah akan jadi huru hara ketika di pernikahan. Bagaimana istri dalam menasihati suami, bagaimana suami dalam menasihati istri, bagaimana istri dalam memperlakukan suami, bagaimana suami dalam memperlakukan istri. Jadi kakak pun nanti ada haknya juga sama kewajiban kakak. Kewajiban kakak nanti sama untuk suami itu melindungi suami dari hal-hal buruk dari keluarga. Itu kewajiban kakak menutupi keburukannya, menutupi kekurangannya, menjaga kehormatannya. Ataupun hak kakak nanti, hak kakak punya hak juga sama suami ini, harus berhak mendapatkan nafkah dari suami, nafkah lahir dan nafkah batin. Yang kedua harus menjaga kakak setiap saat. Dan kadang kita nggak tahu perempuan ini kan, kadang ada masalah, pengen didengarkan. Jadi suami itulah pendengar pertama yang akan mendengarkan itu kisah kakak. Terus suaminya pun harus ngerti juga gimana kondisi mental kakak. Jangan sampai kakak lagi nggak mood, nanti suami malah melakukan kesalahan yang menambah mood kakak itu tidak baik kan. Itu penting juga kak. Soalnya gimana ya, kita kan nggak tahu banyak sekali masalah dalam rumah tangga ini, apalagi masalah ekonomi kan. Bagaimana kakak sama suami nanti menguatkan. Seandainya terjadi kekurangan ekonomi, kakak menguatkan suami, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa kami makan segini, yang penting halal bang. Suami pun menguatkan kakak juga. Abang udah berusaha, insya Allah abang nanti ke depannya mencari tambahan lain untuk kakak nanti gitu kak. Sekarang itu kewajiban istri. Coba share apa saja kewajiban istri dalam berumah tangga. Sama kewajiban suami dalam rumah tangga. Biar nanti, kok nggak dikasih penjelasan kepada suaminya, nggak bakal ngerti. Coba ada. Kewajiban istri. Kewajiban istri bacakan. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyanggarkan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Itu. Tuh ya. Kalau kewajiban suami, sandang, pangan, papan, dan perhatian, sholat. Begitu juga ya istrinya. Oke, selanjutnya bang, itu tujuan nikah kakak. tujuan menikah. Apa sih
Tujuan menikah itu kadang-kadang ada orang tua menikah itu hanya enak-enaknya saja. Tahunya istrinya ditinggal jadi janda ya kan Bang ya. Kasihan banget istrinya jadi korban. Jadi anaknya gimana? Anaknya korban penceraian. Oh ya Allah. Gimana penjelasannya Bang? Jelaskan. Jadi tujuan kakak dalam nikah itu apa kak? Kita kan dalam rumah tangga itu pasti ada tujuan yang harus kita gapai nanti sampai nanti di akhirat. Jadi tujuan nikah kakak itu apa? Dalam segi agama. Dalam segi agama, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Itu ya? Kalau agama, gimana tujuan kakak dalam agama ini? Oh, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta untuk menjaga kesucian diri, melanjutkan keturunan dan memperkuat ibadah. Nah, menjadilah keluarga bahagia ya kan. Kalau tahu kakak konsepnya bisa nikah nih. Lanjutkan Bang. Ini adalah kakak. Jadi menurut kakak keluarga Tunggu dulu, kita tanya dulu tujuan dia nikah apa? Apa tujuan nikah? Lah Bang, pengen punya suami. Mencari ridha Allah Subhanahu wa Oh taala. yang mencari ridha Allah. Menikah itu ibadah. menghindari kakak dari sini. Memenuhi syahwat kakak ya kan. Tak mungkin kakak tak punya selera ya kan. Menurunkan hawa nafsu ya kan Bang ya. Betul ya Bang ya? Ya. Oh, mantap kakak nih. Udah bisa nikah. Terus? Yang terakhir. Dalam sesi agama kakak gimana? Kalau dalam calon suaminya nggak ada pun di sini ya. Jadi kakak aja ditanya ya. Kalau dalam sesi agama, apakah kakak suka dalam mendengarkan tausiah di media sosial atau di lingkungan gimana? Suka? Dari TikTok. Dari lingkungan mendengar suka pengajian gitu enggak? Suka juga, cuman kadang-kadang kan kalau di Medan kan jarang gitu kan Bang. Kayak Ustadz Atan Ataki datang itu baru. Oh ya oke. Pokoknya tak mesti sudah Hanan Ataki datang. Saya pun datang pun harus dengar juga, oke? Nah nanti kakak ikutlah di lingkungan itu pengajian, ada pengajian pewiritan ikutlah ya kan. Nanti kalau udah ibu-ibu. Ya. Baru dalam segi ekonomi. Nah ini yang dipertanyakan Bang. Kalau misalkannya kakak udah berumah tangga nih sama beliau, kekurangan duit, ekonomi, apalah sikap kakak dalam, misalnya laki-lakinya nggak kerja, apalah sikap kakak dalam Membantunya lah. melihat hal demikian? Membantu ya, kayak kita ya udah kerja juga, ikut kerja aja gitu. Penjelasannya gimana Bang? Jadi kakak memberikan motivasi semangat kepada suaminya supaya suaminya lebih terbaiki dalam bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kakak bisa juga membantu secara ekonomi, kakak membantu suami bekerja, tapi dengan syarat harus ada izin dari suaminya. Ya, Jangan sampai kakak nanti mau melakukan sesuatu mencari nafkah tapi nggak dapat izin suami, nanti nggak dapat ridho suami nanti kakak, jadi sia-sia aja kakak ini kan, malah menimbulkan nanti cekcok berkepanjangan nanti kan. Tergantung kakak sama suaminya lagi nanti dalam menyepakati ekonomi kan. Siapa yang mencari nafkah, apakah aku boleh ikut mencari nafkah atau aku cuma di rumah aja ngurusi rumah tangga. Nah, itu tergantung kakak nanti sama suaminya nanti dalam diskusinya. Paham ya? Paham nggak? Ada orang tuh cekcok dek bercerai dalam rumah tangga gara-gara ekonomi. Jadi harus paham itu. Karena kalau dalam rumah tangga takkan ada ujian itu namanya hidup susah. Kita harus mengerti ya, harus kita pahami itu. Harus mengerti dalam ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini masa-masa susahku, nanti akan ada masa-masa senangnya. Maka ujian itu akan dijalani dengan ikhlas, dengan ilmu ya, jangan tak berilmu. Oke, dalam segi sosial masyarakat. Nah, ada orang dek berumah tangga itu dia di rumah aja, nggak mau bersosialisasi. Masyarakat nggak mau ikut-ikut rombongan bersih-bersih dalam kadesnya. Jadi untuk saran saya jangan seperti itu. Bagaimana penjelasan Bang tentang sosial masyarakat? Jadi dalam sosial masyarakat kita harus ikut berpartisipasi dalam masyarakat itu kan. Yang pertama kan kita di
dalam rumah itu kan pasti ada tetangga, nanti kan tetangga itu nanti yang memperhatikan kakak nanti kan. Nanti mungkin kakak jadi kesusahan, tiba-tiba misalnya nanti ada anak kita sakit, suami nggak ada di rumah, pasti tetangga nanti yang bantu kakak. Makanya kita harus ikut serta dalam sosial masyarakat ini kan. Ikut dalam artian kita harus ada partisipasinya di dalam masyarakat. Bisa kan? Bisa. Insya Allah. Jadi jangan di rumah aja ya. Nggak enak itu rasanya. Kalau dari segi biologis itu pengertiannya apa, Bang? Biologis dalam artian emosional, psikologi kakak, bagaimana suami itu memenuhi hati kakak dengan kesenangan, kegembiraan, terus menjadi penenang bagi kakak. Terus dalam hal berhubungan di dalam jima contohnya kak, itu diperhatikan juga. Kapan waktu-waktunya, kapan kakak nggak bisa, kapan kakak bisa harus dijelaskan sama suami. Kadang kan suami ini kan nggak tahu dia kan kak. Kadang suami ini kan kadang mau-maunya aja kan, nggak ngelihat dari segi kakak. Iya. Mungkin kakak lagi capek. Udah ngajak aja. Jangan lupa sholat dulu, Bang. Bilang gitu, sholat sunat. Ayo, bagusnya berjamaah ya, Bang ya. Iya, berjamaah. Berjamaah sholatnya. Terus itu sunnah Rasul ya, Bang. Gimana? Berjamaah, terus minum susu, bekas minum suaminya itu diminum juga. Nah, seperti itu kalau yang saya baca. Betul itu? Betul ya? Bekas suaminya. Terus setelah sholat berdoa yang diajarkan Rasulullah, menjadi agar apa doanya itu aku lupa. Nanti share ya, belajar juga ya, karena jangan ketawa. Ini penting, nanti bisa masuk setan nanti ya. Ini terakhir. Apa aja? Maksud keluarga sakinah, menurut kakak keluarga sakinah itu gimana? Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu menurut kakak seperti apa? Contohnya? Yang hubungan rumah tangganya itu lama gitu ya. Iya, tenang gitu. Tenang. Rumah tangganya kak, harmonis. Menurut kakak gimana mewujudkan hal itu? Tunggu dulu, saya tanya dulu pengertian sakinah mawaddah warahmah, tahu nggak? Pintar saya. Oke, share. Agak cepat dan kuat sampaikan. Apa tadi Pak? Sakinah mawaddah warahmah, pengertian Ketenangan dan kedamaian ya. wow. Ketenangan dan Gimana kedamaian mewujudkan? dalam rumah tangga. Bagaimana mewujudkannya itu, Bang? Dari segi kakak dulu, gimana cara mewujudkannya? Oh, oke. Kadang kan kita nggak tahu definisi sakinah seseorang itu gimana kan? Gimana? Contohnya? Contohnya kalau dari saya kan kak, nggak apa-apa lah misalnya ekonomi kita sulit, asalkan ketenangan di rumah tangga itu ada. Iya. Enggak, misalnya enggak huru hara gitu, enggak ribut, enggak harus orang tahu gitu, Iya. orang lain tahu. Iya, ya. Jangan masuk orang ketiga, nanti jadi berantem pula, makin besar pula masalah, Kak, ya kan? Corai langsung. Itu penting itu. Oke. Ini kok bisa gini ya? Ini itu aja mungkin. Oh, itu aja. Oke. Jadi karena agak ini sudah mantap mau menikah pula kan, dari kesimpulannya dipertanyakan tentang rukun iman baik, Islam baik, fardu kifayah ya kurang ya, itu PR. Pengetahuan mandi wajib baik, kemampuan baca Al-Quran cukup, nanti belajar lagi ya, biar baca Al-Qurannya enak lo baca Al-Quran bagus deh. Nanti anak ada jadi apa? Yang penghafal Quran, hafiz ya. Oh, hafiz. Mau enggak? Oh dong. Pengalaman sholat ini penting sekali dan ini PR untuk adik. Sebelum menikah harus semalam sholat wajibnya 5 kali enggak? Apa Bang? Semalam sholatnya gimana? Tadi malam. Full enggak? Lagi Oh ya, lagi N ya. Oke, itu tak masalah. Nanti pokoknya bilang ke calon suaminya, kalian jangan dulu jalan-jalan bergoncengan, haram. udah ini ya kami, udah jauh. Wah, Nggak balik lagi ke oke. Medan. Nanti kalau menikah loh, enak loh. Berarti nikahnya nanti di mana nanti kak? Di Tanjung Selamat Pak. Di daerah sini kan? Tanjung Selamat ya, wis keren. Berapa lama tuh bang dari sini ke Tanjung Selamat? Tanjung Selamat berapa lama kak? 15 menit? Atau 10 menit gitu. Oke. Karena kan jalan air Gapo udah bagus nggak kayak dulu. Mantap. Bisa lah. Salah makan daging.
Diundang nggak kali kan? Undang kalau datang aja. Undangannya nggak ada kan bang? Pada mama. Karena nanti kita tamu nggak diundang kan? Iya, mencuri pula nanti kami kan dia harus selesai gitu. Akhlak hubungan suami istri, udah mengerti ya? Paham. Nanti kalau tak paham pelajari lagi. Oke? Tujuan menikah apa? Tapi tadi udah tanya. Iya apa? Mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah dan Subhanahu wa menjauhi ta'ala. zina. Oke, mantap. Selamat Kak, kakak sudah bisa lulus dalam seleksi pernikahan. Saya Reza Palepi undur diri dan begitu juga teman saya, siapa namanya? Tony Harpaung ya. Tony ada abang. Udah lepas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan foto dan saya mau buat konten dulu, bisa ya? Ini